Assalamualaikum Bu Sugiyanti, selamat sore. Waalaikumsalam Bunda Sudiasi, selamat sore juga. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah Bunda, saya sehat. Bunda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore ini. Kita akan coaching sebentar ya Bu ya. Iya Bun. Ingin kalau saya boleh tahu di dalam pertemuan ini ingin membicarakan apa ini Ibu Sugiyanti ini? Iya gini Bu, jadi saya tuh punya permasalahan. Ada satu orang anak di kelas saya itu yang sering menangis Bun. Menangisnya itu eh, dia itu karena ditinggal oleh ibunya Bun. Jadi saya merasa anak itu belum bisa mandiri Bun. Dia masih harus selalu bergantung terus sama ibunya gitu Bun. Oh, jadi permasalahannya itu ada anak yang terus bergantung kepada ibunya. Jadi ketika ditinggal di itu menangis dan ibunya ingin anak tersebut belajar mandiri gitu ya Bun ya? Permasalahan ibu ya? Oh, iya. Kalau boleh tahu nih, tujuan tujuan akhir yang kita perbincangkan, yang kita percakapkan yang singkat ini waktunya apa ini kalau saya boleh tahu? Iya Bun, jadi dalam percakapan ini saya tuh ingin apa namanya mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut agar anak tersebut lebih mandiri ya Bun, mau ditinggalkan oleh ibunya. Terus ya seperti teman-temannya yang lain kan cuma satu orang anak itu aja yang menangis ketika ditinggalkan oleh ibunya gitu Bun. Oh, baiklah. Jadi akhir percakapan kita, Ibu Sugiyanti itu ingin mendapatkan solusi agar anak yang menangis itu bisa mandiri ya kalau ditinggal ibunya ya. Jadi tidak menangis lagi Iya, begitu, Bu? iya betul sekali Bunda, seperti itu. Nah, Bu Sugiyanti, saya mau tanya sedikit nih. Menurut Ibu Sugiyanti, anak yang dikatakan mandiri itu anak seperti apa? Kalau menurut saya ya Bun ya, untuk usia anak TK itu, anak yang mandiri itu dia tidak bergantung dengan orang lain. Melakukan apa-apa itu tidak harus bergantung dengan orang lain. Em, ya mungkin seperti itu Bun dalam artian mandiri menurut saya. Iya, saya mau nanya lagi ya, menurut Ibu Sugiyanti nih, anak mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain, begitu ya Bu ya? Iya Bun, betul. Menurut Ibu Sugiyanti nih, indikator seorang anak dikatakan bisa mandiri itu bagaimana? Nah, kalau saya ya indikator anak bisa mandiri itu minimal untuk usia anak 4 sampai 5 tahun karena saya pegangnya yang kelas A itu minimal dia itu bisa berani berada di dalam kelas tanpa didampingi oleh orang tuanya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, jadi indikator pertamanya itu anak tidak menangis ketika ditinggalkan sama ibunya ya? Iya, Bun. Nah, menurut Ibu Sugiyanti, kira-kira apa nih yang membuat anak tersebut menangis? Apa ya, Bun? Sepertinya yang pertama karena anak itu eh, dengan suasana yang baru mungkin ya karena ini kan masih pembelajaran masih berlangsung 1 bulan lebih ya masih baru ya Bun ya pembelajaran tahun ajaran baru ini lingkungannya mungkin masih baru
terus teman-teman, orang-orang yang dia temuinya juga baru, mungkin, dia merasa apa ya, masih adaptasi mungkin ya Bun ya, masih adaptasi, terus sepertinya juga dia malu apa takut gitu sama ibu gurunya. Tapi ya Bun ya, ketika saya coba tanya itu kepada anaknya ketika di sela-sela apa tuh, di sela-sela waktu istirahat itu, saya coba tanya gini, "Nak, boleh nggak mamahnya nanti kalau belajar tunggu di luar?" Dia nggak jawab pun, cuma geleng kepala aja. Tapi saya mengerti, berarti artinya itu tidak boleh ya. Terus saya bertanya lagi, kenapa tidak boleh? Kan di sini ada ibu penggantinya mama. Terus dia bilangnya gini Bun, malah dia beralasan di luar masuk akal gitu. Alasannya takut, takutnya takut hantu katanya Bunda seperti itu. Jadi saya itu merasa bingung ya, harus bagaimana nih menangani anak yang seperti ini. Oh, mungkin anak tersebut, berbicara waktu itu takut hantu akibat sering nonton film horor mungkin ya, Bu, ya? Mungkin begitu Oh, ya? Oh, jadi mereka jadi dia tidak mandiri, ingin selalu berdekatan dengan ibunya ya? iya Bun, iya mungkin seperti itu ya mungkin ya Bun ya. Nanti deh saya coba tanyain juga ke orang tuanya, apakah Oh. benar dia itu sering nonton film horor sampai mengimajinasikan ada hantu. Katanya bilangnya itu lucu ya, kalau anak bilangnya itu hantunya itu besar, warnanya itu warna merah katanya Bun. Oh, iya. Kalau sekarang oke, Bu Sugianti, kalau sekarang Ibu, ada di skala berapa nih? Nah, Bu Sugianti kembali lagi ke percakapan tadi ya, berarti anak tersebut masih adaptasi dengan lingkungan dan temannya ya? Iya Bun. Kira-kira kapan nih yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan teman-temannya, supaya anak tersebut nyaman dengan lingkungannya? Eee, Mungkin ya Bun, apakah saya harus menciptakan, suasana lingkungan yang nyaman dan menyenangkan? Atau, dengan melalui pendekatan gitu ya Bun ya? Oh, bagus sekali itu, Bu. Nanti Bu Sugianti akan menciptakan lingkungan yang nyaman, yang menyenangkan. Menurut Ibu, lingkungan yang belajar yang nyaman itu yang seperti apa? Ya kalau menurut saya sepertinya ya Bun ya, eee, lingkungan yang nyaman itu bisa, saya dengan menyeting kelas saya mungkin Bun, Iya. dengan menghias kelas saya dengan beraneka hiasan, terus memajangkan hasil karya anak di dinding kelas, juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Wah, sepertinya itu menarik sekali, Bu. Jadi nanti Ibu akan menghias kelas sesuai minat anak tersebut, kemudian memajang karya hasil karya anak, menyediakan permainan edukatif yang beragam, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya, Bu? Nah, iya Bun. Ya, seperti itu Bun. Nah, Nah, itu kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar tadi ya, Bu, ya. Nah, untuk supaya anak tersebut bisa akrab, bersosialisasi dengan orang-orang baru, termasuk teman-teman dan guru-guru lebih cepat, apa nih yang akan Ibu lakukan? Untuk bersosialisasi ya Bun. Ya. Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional eh, dan mengintegrasikannya baik dalam pembelajaran atau iklim positif dan budaya positif. Oh,
Jadi nanti Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional baik dalam mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun iklim positif dan budaya positif. Begitu ya, Bun? Iya Bun, itu Bun. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam mengintegrasi pembelajaran sosial emosional ini? Ya, saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Terus kan kalau di TK itu pembelajaran sosial emosional itu ada tingkatan pencapaian yang harus dicapai ya Bun ya dalam sosial emosional itu. Nah, saya juga akan melakukan penguatan pembelajaran di sosial emosional itu Bun. Misalkan melalui main peran atau ketika ada anak yang nangis kita tanya perasaannya. Kan anak TK itu masih bingung ya dengan perasaannya seperti apa. Kadang ditanya kalau nangis, ditanya tuh tidak menjawab kenapa. Apakah dia bersedih ketika ada keadaan seperti itu, apakah dia kecewa, kan mereka belum bisa mengungkapkannya. Jadi kita juga melalui papan emoji itu bisa penguatan pembelajaran sosial emosional. Kalau seperti ini tuh senang, kalau seperti ini tuh kecewa, kalau seperti ini tuh sedih. Mungkin seperti itu ya Bun ya. Iya, baik, Bun. Saya kira menantang sekali ya, Bu. Jadi Ibu akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi, melakukan penguatan pembelajaran sosial emosional itu dalam pembelajaran ya, Bu. Iya Bun, iya. Nah, Ibu Sugianti, saya coba rangkum nih. Tadi rencana Ibu itu ada dua ya. Yang pertama, Ibu akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dengan menghias kelas. Dan yang kedua akan mengintegrasikan pembelajaran sosial, sosial emosional dengan benar. Begitu ya, Bu? Iya Bun, betul Bun. Nah, di antara dua rencana tadi, mana nih yang kira-kira Ibu bisa dilakukan lebih dulu nih? Oh, sepertinya rencana yang pertama ya Bun ya, yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan apa? Dengan menghias kelas Bun. Oh, jadi yang akan dilakukan itu menghias kelas dengan hiasan-hiasan yang menarik, permainan edukatif yang beragam, Ya Bun, itu mencipta pentingnya. iya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memajang hasil karya anak yang tadi ya. Iya, yang tadi Bun, yang tadi memasang hasil karya anak, terus menyediakan alat peraga edukatif yang itu, yang beragam. Kira-kira ada yang bisa dibantu atau Ibu melakukan sendiri? Sepertinya butuh bantuan ya Bun ya, kalau untuk kegiatan menghias kelas itu tidak mungkin saya melakukannya sendiri. Iya, bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira apa indikator keberhasilannya ini, Bu? Hmm, indikator keberhasilannya ketika kita melihat bahwa eh, anak tersebut berhasil ditinggalkan oleh orang tuanya itu ketika di dalam kelas dia tidak menangis lagi Bun. Ya, Ibu, ini masih ada waktu 2 menit lagi ya. Nah, Ya, dari percakapan kita ini apa yang sudah Ibu dapat? ya, alhamdulillah dari percakapan saya tadi itu, yang awalnya itu saya masih bingung-bingung harus gimana nih menangani anak yang menangis ketika ditinggal ibunya. Tapi melalui percakapan ini saya mendapatkan solusi kalau untuk pemecahan masalahnya. Yang pertama itu tadi saya akan menciptakan lingkungan, suasana lingkungan yang nyaman dan menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyediakan alat peraga edukatif,
terus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga hasil karya anak itu akan dipajang nanti di dalam kelas sehingga mereka itu merasa bangga dan merasa memiliki bahwa kelas itu milik mereka juga dan mereka akan merasa nyaman. Terus untuk yang kedua itu tadi saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke pembelajaran. Ini tuh Bun tadi yang saya Oke, dapat. baik. Oke, baik. Jadi kira-kira kapan nih akan melakukannya nih? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya, mungkin minggu depan ya Bun ya. Saya Ya, juga nanti harus berkolaborasi dulu. Tadi kan saya ya. butuh bantuan orang tua murid, rekan sejawat. Juga nanti saya akan libatkan juga murid-murid agar mereka merasa bangga dengan menghias kelasnya sendiri. Saya juga nanti harus mengumpulkan dulu bahan-bahannya Bun. Ya, jadi bisa melakukannya minggu depan ya. Oke, Bu. Nanti kita bincang-bincang lagi kapan-kapan lagi nih. Karena waktunya sudah mau habis ya, Bu ya. Iya Saya Bun. tunggu 1-2 minggu lagi ya kita coaching lagi. Iya Bun, terima kasih Bun. Untuk coaching kita hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya Bu Sugianti. Sama-sama Bunda Sudiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, Bu. Ya, Bunda Sudiasi, sesuai dengan janji kita kemarin ya, hari ini kita akan melakukan percakapan. Nah, dari sesi percakapan ini sekarang nih, apa nih yang ingin Ibu bahas? Ini, Bu, saya itu ingin membahas bagaimana agar anak itu fokus dalam pembelajaran materi-materi yang saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oh, oke. Jadi kali ini Ibu akan membahas bagaimana cara mengatasi anak yang tidak fokus ya, Bu. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, dari percakapan ini tujuan akhir yang ingin Ibu dapat itu apa, Bu? Saya itu ingin mendapatkan memecahkan permasalahan tentang mengatasi anak yang tidak fokus ini, Bun. Baik, Bun. Iya. Jadi tujuannya itu Ibu ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan ketika anak tidak fokus itu. Seperti apa nantinya? Iya, Bun. Ya, baik Bun. Saya mau nanya sedikit nih Bun. Kira-kira menurut Ibu Sudiasi yang dimaksud fokus dalam belajar itu bagaimana nih Bun? Menurut saya, anak yang fokus dalam belajar itu benar-benar memperhatikan ketika saya menyampaikan materi. Oh, waktu itu dalam tema tanaman ya, anak itu selalu loncat-loncat ke sana kemari. Jadi tidak terlalu fokus begitu, Bun. Iya, tadi temanya itu tema tanaman ya Bun ya? Iya, materinya tentang tema tanaman. Iya, nih Bun, kalau boleh tahu tadi Ibu itu ketika menyampaikan tema tanaman itu media yang digunakannya apa nih Bun? Alat Media yang saya peragatnya. gunakan itu, saya mengambil pot tanaman yang ada di halaman kelas itu bunga mawar yang ada di pot. Saya bawa ke ruangan kelas, saya gunakan sebagai media. Oh iya Bun. Itu bunga mawarnya itu ukurannya tanamannya itu besar apa kecil Bun? Ya sedang lah, agak kecil sebesar pot kembang gitu.
Oh iya, yang standar ukuran standar di depan halaman mungkin ya Bun ya? Iya. Nah Bun, eh, kira-kira menurut Bunda, kenapa sih anak itu bisa menjadi tidak fokus gitu ketika Bunda menyampaikan materi pembelajaran khususnya tadi di tema tanaman itu? Kalau menurut saya mungkin, saya itu, media yang saya gunakan mungkin kurang menarik untuk anak, Bun, begitu. Oh Tapi iya, waktu saya memakai media, waktu saya tema binatang ya, Bun, ya, begitu saya setel video tentang macam-macam binatang, anak-anak itu senang sekali melihat gambar-gambar binatang itu, Bun. Ada gajah, ada jerapah, ada macam-macam binatang. Tapi waktu saya setel video tentang macam-macam tanaman, kok anak laki-lakinya itu enggak terlalu antusias, cuman anak yang perempuannya yang senang melihat bunga-bunga itu yang ada di setel saya video itu ya. Jadi anak-anak itu kurang memperhatikan. Begitu, Bu. Permasalahan oh saya. iya, iya begitu. Berarti berarti Bunda apa nih yang akan berarti Bun apa nih yang akan Bunda lakukan nih ketika eh, apa nih yang akan Bunda lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya itu akan mencoba membuat alat peraga baru atau media baru atau kegiatan-kegiatan yang baru lagi yang kira-kira anak-anak itu semuanya suka, begitu, Bun. Oke, nih kalau boleh tahu nih kegiatan atau media apa nih yang akan Bunda lakukan khususnya untuk tema tanaman ini agar mereka lebih Untuk tema antusias tanaman mungkin ya ini Bun ya lebih fokus lagi. saya sudah menyediakan cat air, Bun. Cat air biasanya anak laki-laki, anak perempuan itu suka dengan media cat air Oh untuk baik, kegiatannya. iya Ya, baik berarti Bunda ingin menyediakan cat air karena anak laki-laki itu suka dengan cat air ya Bun ya. iya. Nah, Bun, apakah ada strategi lain nih yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan ini? Untuk strategi mungkin saya menggunakan media-media belajar yang lebih diminati anak gitu ya Bun. Selain cat air mungkin dengan kertas origami mungkin ya biasanya anak itu senang dengan kertas origami yang berwarna-warni begitu Bun untuk membuat kegiatan pembelajaran membuat bentuk bunga dengan tema tanaman ini Bun. Iya, Bunda. Berarti tadi saya rangkum itu ya. Yang pertama itu Ibu akan mengubah medianya ya menggunakan cat air. Terus yang Iya, kedua juga tadi mungkin strategi-strategi yang lebih mendukung ke media tanaman ya, Bun ya. Nah, iya. Bun, saya mau tanya lagi nih, kira-kira kalau dari lihat ketidakfokusan anak itu, sekarang ketika tema tanaman mereka fokusnya ada di berapa dan apa yang akan ditingkatkan? Akan ke level berapa kalau dari skala 1 sampai 10 itu? Kalau sekarang mungkin sudah sedang berada di skala mungkin 6. Saya ingin meningkatkan sampai skala 9 atau 10. Iya, luar biasa sekali Bunda. Ya, Bunda ingin meningkatkan ke 9 dan 10. Nih, ya, terus saya ingin menanyakan apa nih indikator keberhasilannya yang bisa dilihat agar eh, eh, strategi yang Ibu lakukan itu berhasil gitu, Bun.
Ya, indikator keberhasilan saya itu ingin sekali semua anak-anak saya itu belajarnya dengan penuh semangat, belajarnya dengan suasana yang menyenangkan, suasana yang tidak ada anak lagi yang tidak fokus. Jadi semua anak itu antusias untuk mengikuti pembelajaran kegiatan yang saya lakukan di kelas. Begitu, Bun. Iya, Bunda. Berarti Bunda tadi indikator keberhasilannya ingin melihat semua anak itu antusias dan fokus ketika mengikuti pembelajarannya, Bun. Iya, Bun. Nah, dari tadi dua strategi tadi yang Ibu ungkapkan itu, mana nih yang lebih dahulu ingin Ibu lakukan? Apakah yang ingin menggunakan yang itu yang cat air atau menggunakan strategi yang kedua itu yang tadi Ibu? Oh, saya untuk pertama itu saya ingin menggunakan dengan media cat air. Karena biasanya anak laki-laki itu senang dengan cat air, begitu Bun. Untuk keduanya saya akan menggunakan media dengan kertas origami. Iya, berarti yang dalam waktu paling terdekat ini Ibu akan menggunakan media cat air dalam pembelajaran tema tanaman ya Bun, begitu Bun? Iya, Nah, iya. kapan nih rencana ini akan Ibu mulai? Mungkin sekitar minggu depan, seminggu 2 minggu ke depan, mudah-mudahan saya sudah bisa melaksanakan perencanaan ini. Oke, Ibu akan melakukan rencana ini dalam 2 minggu ke depan ya Bun ya? Iya. Iya, Apakah ada komitmen nih Bun untuk membantu keberhasilan apa yang telah Ibu ungkapkan tadi? iya Bun, komitmennya saya ingin, ya saya berusaha harus mencapai dengan skala 9-10 gitu Bun. Saya akan berusaha dengan sekuat tenaga saya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya supaya anak-anak itu belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan pembelajaran yang selalu berpihak pada anak. Iya, bagus sekali nih Bun, sangat menginspirasi apa yang akan direncanakan oleh Bunda Sudiasih ya. Nah Bun, Ya, tidak terasa nih sudah berada di akhir sesi nih ya percakapan. Apa nih yang Ibu dapat dari coaching hari ini? oh, alhamdulillah setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Sugianti ini, saya mulai mendapat pencerahan, mendapatkan solusi bagaimana cara memulai pembelajaran dengan berpihak pada murid, pembelajaran yang disukai murid, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran yang benar-benar anak itu selalu bahagia dan antusias. Begitu, Bun. Ya, alhamdulillah ya Bun ya. Semoga dengan tadi rencana yang mengubah media itu yang untuk khususnya tema tanaman ke apa menggunakan media cat air akan berhasil membuat anak bisa fokus semuanya ya Bun ya. Ya, Ya Bunda, terima kasih nih untuk waktunya. ya, sama-sama Bu Sugianti. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas solusinya, atas ilmu-ilmunya. Ya Bun, kita akan lakukan lagi percakapan. Mungkin saya juga ingin tahu ya, 2 minggu setelah 2 minggu ke depan kita akan adakan lagi pertemuan untuk mengetahui apakah rencana itu berhasil membuat anak fokus atau tidak. Ya Bun, mudah-mudahan rencana saya ini berhasil ya untuk membuat anak itu fokus dalam setiap tema-tema pembelajaran. Jadi anak-anak itu selalu senang dan bahagia di dalam setiap kegiatan pembelajaran di setiap tema. Jadi mudah-mudahan ke depannya saya berhasil. Ya Bun, mudah-mudahannya semuanya nanti bisa fokus dan antusias mengikuti pembelajaran tema tanaman yang Ibu sampaikan ya. Tidak Ya, terasa Bun, waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.